Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang isu Bait Allah. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kita sebagai orang Kristen, jadi sebagai umat perjanjian baru, kita ini menantikan akan berdirinya Bait Allah di Yerusalem? Ya, itu pertanyaan saudaraku. Nah, jawabnya ya dan tidak. Kenapa ya? Karena memang Bait Allah itu akan berdiri. Jadi kita menantikan dalam pengertian, bukan pengertian rohani bahwa itu penting bagi kita secara rohani. Tidak. Tetapi itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Tandanya, ya kalau Bait Allah berdiri berarti sudah sangat dekat. Begitu ya. Jadi, kalau ditanya apakah kita menantikan berdirinya Bait Suci, Bait Allah, Beit Hamikdash itu? Jawabnya, iya, dalam konteks pengertian seperti yang saya sampaikan ini. Ya, karena bagi kita, saudaraku, nanti kita akan jelaskan mengapa kita tidak menantikan dalam pengertian rohani. Tapi ini terlebih dahulu kita akan buktikan bahwa memang ada tertulis di surat Tesalonika kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa di akhir zaman nanti akan ada Bait Allah yang berdiri. Ya, ini ayatnya ada di sini. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi kita ulang lagi, saudaraku ya, karena ini penting dan kita sudah sangat dekat dengan penggenapannya. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama saya bacakan, saudara. Ini judul perikopnya, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, pengangkatan, saudaraku ya. Kami minta kepadamu, saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Kemudian ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, jadi akan ada murtad besar-besaran dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ini adalah antikris, saudaraku. Ayat 4 dijelaskan manusia durhaka yang harus binasa atau antikris itu, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saudara, ini adalah satu bukti bagi kita, umat perjanjian baru, bahwa meskipun Bait Allah sudah diruntuhkan tahun 70 oleh Jenderal Titus, tetapi akan bangkit lagi, akan berdiri lagi, akan bangunan Bait Allah itu, dan itu adalah tanda nanti proklamasi dari antikris yang menyatakan diri aku adalah Allah. Itu ada di situ, saudaraku. Jadi sebelum Bait Allah itu dibangun atau berdiri atau tegak kembali, antikris belum menyatakan diri. Mungkin sudah ada, saudaraku. Dan bahkan menurut apa yang saya sampaikan dalam Suara Gembala kemarin, ada tafsir yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu menganggap antikris itu pada awalnya adalah Mesias. Karena kehebatan dan kedahsyatan sehingga mereka tergila-gila, mereka sangat admire, sangat mengagumi, dan mereka anggap bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan, yang sanggup membangun akan Bait Allah itu.
dan mereka pada akhirnya mereka kecewa ketika antikris itu menyatakan diri bahwa dialah Allah. Nah, saudara, jadi bait Allah kita nantikan dalam konteks seperti ini. Karena kita tahu bahwa itu memang ada di dalam firman Tuhan. Umat perjanjian baru percaya bahwa nanti akan berdiri bait Allah di mana itu menjadi tempat di mana antikris menyatakan diri sebagai Allah, ya. Nah, tapi sekaligus tidak, saudaraku. Apakah orang Kristen menantikan berdirinya bait Allah? Tidak, dalam pengertian itu nggak ada urusannya secara rohani bagi kita. Jadi bait Allah yang di Yerusalem itu mau berdiri atau tidak itu sebetulnya secara rohani bagi kita nggak ada hubungannya. Tetapi sebagai penggenapan akan akhir zaman, iya, gitu ya saudara. Jadi kita ya menanti tapi tidak ada hubungannya dengan berkat rohani bagi kita. Karena apa? Nah, kita akan lihat saudaraku. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18 mulai ya sampai 22. Ini adalah peristiwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah pada waktu itu. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Karena Tuhan Yesus kan menyucikan bait Allah ya, dia mengusir pedagang merpati, menghamburkan akan uang-uang penukar itu ya, meja penukar uang itu dibalikkan dan semuanya terhambur, cerai-berai, dia membawa cambuk yang terbuat dari tali itu ya. Tuhan marah di bait Allah itu. Nah, orang-orang Yahudi menanyakan di ayat 18 ini. Kemudian ayat 19 kita lihat jawaban Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Kata rombak itu pengertiannya runtuhkan juga. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oh saudaraku, kalimat ini benar-benar membuat mereka terkejut, saudara. Dan ini dipegang loh, saudara. Ini dipegang bahwa kata-kata ini nanti dijadikan tuduhan ketika Tuhan Yesus mau disalib. Fitnahan bahwa dia akan meruntuhkan bait Allah dan membangun kembali. Itu nanti ada, saudaraku. Jadi kalimat ini dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, perhatikan. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku, ketika ayat ini dicatat oleh Yohanes, tubuhnya itu betul-betul tubuh Tuhan Yesus yang nanti bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit, setelah 3 hari dia bangkit. Ngerti ya saudaraku ya? Dia bangkit. Nah, itu adalah bait Allah. Jadi selama Yesus ada di atas muka bumi, Allah berada di dalam dia, di dalam Sang Putra itu. Rohnya, roh Allah yang hidup ada bersama dengan Sang Anak Allah itu. Nah, ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, saudaraku, orang Kristen, umat perjanjian baru, umat tebusan, percaya bahwa bait Allah itu adalah Kristus. Jadi bukan lagi sebuah bangunan, tapi Kristus. Nah, kemudian saudaraku, ketika Yesus itu bangkit, kemudian naik ke sorga setelah 40 hari menyatakan dirinya, dia naik ke sorga,
maka tubuhnya yang ada di bumi ini, nah ini bicara tentang kesatuan antara kita, umat tebusan, dengan Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus. Dia sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati, dia adalah kepala dari tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Dia naik ke surga, tapi dia satu dengan kita. Makanya dalam perjamuan kudus, Tuhan jelaskan ya, dalam Yohanes 6, ayatnya, kita lihat aja saudaraku, ini penting ya. Ayatnya yang ke 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mengacu pada perjamuan kudus ya, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita itu disatukan di antara umat tebusan, satu ya, roti itu adalah satu kan begitu saudara ya, yang dipecah-pecah. Kemudian kita menyadari bahwa kita makan dari roti yang adalah daging atau tubuh Tuhan itu, kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Kita minum anggur yang adalah darah Sang Anak Domba Allah itu, kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Ada satu kemanunggalan, kesatuan antara kepala dan tubuh. Tubuh Kristus ada di bumi ini. Dan itulah bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan bangunan, saudaraku ya, bagi kita. Tetapi di mana ada tubuh Kristus, maka disitulah bait Allah itu berada. Jadi kita tidak lagi menganggap bahwa bait Allah harus berdiri di Yerusalem, tapi itu harus terjadi karena itu ada tertulis. Untuk orang-orang Yahudi yang nantinya juga akan diselamatkan setelah genap jumlah bangsa-bangsa lain masuk. Jadi ngerti ya saudaraku ya, urutannya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui gereja universal ini, orang-orang yang punya Yesus ini adalah bait Allah, secara korporat di dalam gereja lokal itu juga bait Allah, di mana ada kumpulan orang percaya bersatu, itu adalah bait Allah. Nggak peduli tempatnya di mana, ya, mau di gedung gereja, mau di rumah, mau di katakombe, ya pada waktu zaman aniaya dahulu, mau di mana saja, saudaraku, mau di padang, di rerumputan, itu pun bait Allah, yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Tapi itulah tempat. Bahkan Rasul Paulus memperkecil ketika kita satu pribadi memiliki Yesus Kristus, mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mengasihi dia, maka sesungguhnya Roh Allah diam di dalam kita. Ayat yang terkenal, saudara, 1 Korintus 6, ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Allah. Bait itu rumah, jadi rumah Roh Kudus ya rumah Allah, saudaraku, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita diingatkan oleh firman ini bahwa meskipun kita sendirian, ketika kita menyadari bahwa aku ini milik Kristus dan Kristus itu milikku, maka sesungguhnya kita adalah rumah Allah. Kita adalah Bet Hamikdas. Itulah sebabnya kita tidak menantikan akan bait Allah secara fisik dibangun di Yerusalem sana. Meskipun kalau dikatakan kita menantikan itu dalam konteks itu adalah tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan berikut, apakah kita menantikan antikris, saudaraku? Tidak sama sekali ya. Buat apa kita nunggu-nunggu antikris ya? Tetapi karena memang antikris akan datang, maka kita harus waspada.
Kita menantikan Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang, maka Dia, kekasih jiwa kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina dina ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Dan kita pun akan menyatu dengan Dia selama-lamanya. Itulah peristiwa rapture atau pengangkatan, yang bersamaan dengan peristiwa kebangkitan orang mati. Nah, satu lagi, saudaraku, pertanyaan yang biasa diajukan, bagaimana dengan orang Yahudi? Bagaimana, saudaraku? Kalau orang Yahudi, mereka benar-benar menanti-nantikan dan merindu-rindukan, mengharap-harapkan dibangunnya kembali bait suci atau Bet Hamikdas itu. Karena apa? Bagi orang Yahudi, bait suci itu cuma satu. Dan hanya di tempat itulah mereka bisa mempersembahkan korban. Sebagai ritual yang diperintahkan oleh Taurat Musa, dalam Taurat Musa, untuk mereka itu berkenan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu harus dilakukan hanya di bait suci. Nah, mereka nggak punya bait suci. Nah, jadi sejarah bait suci sedikit saya sampaikan, saudaraku ya. Salomo itu menyelesaikan bait suci kurang lebih tahun 953 sebelum Masehi. Ya, ini perkiraan, saudaraku ya. Tapi kemudian raja-raja Yehuda ini tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan akan Babel itu mengalahkan Yerusalem, mengalahkan akan kerajaan Yehuda, dan menghancurkan akan Bet Hamikdas yang didirikan oleh Salomo tersebut. Oleh Babel, kerajaan Babel. Itu diperkirakan tahun 586 sebelum Masehi. Nah, sejak saat itu memang mereka sedih sekali, karena mereka sudah nggak punya raja, saudaraku ya, sudah menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa-bangsa asing, dan mereka ya itu, bahkan mereka ditawan kan, saudara ya. Jadi orang-orang pinternya, bangsawan-bangsawannya itu diangkut ke negeri Babel. Itu zamannya Daniel dan Sadrah, Mesah, Abednego dan kawan-kawan itu, saudaraku. Itu kisahnya demikian. Itu bait Allah hancur pada waktu itu. Kebanggaan mereka hancur, saudara. Tapi kemudian ya, beberapa saat setelah itu, tahun 535 sebelum Masehi sampai 515 sebelum Masehi, zamannya Esra, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Hagai, ya, kemudian di zaman Bupati Yehuda pada waktu itu, jadi bukan raja tapi bupati ya, Zerubabel bin Sealtiel. Kemudian ada tokoh yang ditulis dalam kitab Hagai, yaitu seorang imam besar yang bernama Yosua bin Yosadak, saudaraku. Nah, itu ditulis, dicatat di sana, mereka umat Tuhan membangun kembali akan reruntuhan dari bait Allah tersebut. Mereka bangun dan ya kurang lebih 515 sebelum Masehi bangunan itu selesai. Meskipun tidak sempurna, saudara. Tapi jadi ya, 20 tahun itu pembangunan prosesnya. Jadi memang tidak mudah, saudara. Kemudian ratusan tahun setelah itu, zaman Herodes Agung. Nah, ini 19 sebelum Masehi ya. Tahun 19 sebelum Masehi, Herodes Agung selama 46 tahun memerintahkan pemugaran dan perluasan bait suci, bait Allah itu besar-besaran. Dan Herodes Agung adalah seorang pembangun yang luar biasa, dan jadilah akan bait suci yang sangat megah. Justru yang bangun itu bukan orang Yahudi asli, saudaraku, tapi keturunan Edom ya. Ini
Herodes Agung, karena Herodes sendiri meskipun bukan orang Yahudi, tapi dia secara politis ingin memikat hati orang-orang Yahudi supaya mendukung dia. Makanya dia mendirikan akan bait suci tersebut, dan jadi saudaraku 46 tahun lamanya. Makanya tadi dikatakan 46 tahun lamanya bait Allah ini dibangun, engkau mau membangunnya dalam 3 hari, mereka begitu. Jadi mereka ingat sekali akan 46 tahun itu waktu yang lama dan begitu membanggakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi umurnya nggak panjang, saudaraku. Umurnya tidak panjang. Bait suci yang dipugar dan dibangun oleh Herodes Agung ini, diperluas ya. Ini umurnya tidak lama. Tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, bait suci itu hancur dan rata dengan tanah. Dan sampai hari ini tidak ada bait suci. Nah, saudara mungkin tanya, bedanya dengan sinagoga itu apa sih? Saudara, sinagoga itu bukan bait Allah. Bait Allah itu cuma satu, dan tempatnya hanya boleh dibangun di Temple Mount itu, di Bukit Bait, yang mana sekarang ada 2 tempat ibadah atau tempat suci dari agama lain. Nah, bagaimana mereka bisa membangun di lokasi itu? Ya, kita tunggu saja, saudaraku. Kita nantikan. Tidak ada yang mustahil. Makanya harus ada satu orang tokoh yang luar biasa yang bisa membawa damai dan bisa dipercaya dan bisa, ya, penafsir katakan bisa mempersatukan agama-agama sehingga mereka tidak bertengkar dan bait Allah itu bisa berdiri. Saya nggak tahu apakah di antara itu ataukah nanti dibangun dipugar atau bagaimana, kita nggak tahu, saudaraku ya. Tapi itulah yang menjadi gambaran atau bayang-bayang. Ini waktunya sudah sangat dekat, saudara. Jadi mari kita memahami bahwa bagi kita orang Kristen, bait Allah itu adalah tubuh kita, tempat di mana kita berkumpul bersama, beribadah, menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan secara universal semua umat tebusan yang tidak nampak, tidak kelihatan, itu adalah Beit Hamikdash yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkati.